Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustin Nurusnaini. Saya dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga dengan NIM O0220107. Di dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Olimpisme yang meliputi pertama, sejarah dan filosofi Olimpiade kuno. Yang kedua, gerakan Olimpiade modern. Dan yang terakhir, yang ketiga, nilai-nilai Olimpiade modern. Maksud dari sesi Olimpisme ini yaitu dapat mengetahui latar belakang dan filosofi dari Olimpisme atau Olimpisme dan dapat mengenal nilai-nilai luhur universal yang terkandung di dalamnya. Dan tujuan dari Olimpisme ini yaitu agar dapat memahami dan mengimplementasikan serta turut menyebarluaskan Olimpisme. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah Olimpisme. Yang pertama, manajemen organisasi olahraga, sejarah Olimpiade kuno atau 776 BC sampai 394 AD. Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani dan kolonial untuk menyembah dan memuja dewa Zeus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Kronos, wilayah Gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Pada tahun ini, olahraga yang diperlombakan pada awalnya adalah yang pertama lari dengan nomor 192 meter, 382 meter, dan 1344 meter. Yang kedua gulat, yang ketiga pentathlon atau meliputi lompat jauh, lempar lembing, lempar cakram, dan lempar martil. Yang keempat tinju, yang kelima balap kereta kuda, yang keenam pancratian, yang ketujuh balap kuda, dan yang terakhir yaitu lomba lari membawa senjata. Lomba diadakan setiap 4 tahun sekali di stadion yang berkapasitas 40.000 atau 300 meter dikali 200 meter yang bertempat di dekat Sungai Kladelos yang berlangsung selama 5 hari. Dan para atlet yang melakukan lomba ini yaitu harus berpakaian bertelanjang bulat, karena pada zaman dahulu itu pakaian bertelanjang bulat ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival, dan serta penonton dan peserta pun yang diizinkan untuk berpartisipasi hanyalah kaum pria. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang sejarah Olimpiade kuno pada tahun 1300 BC sampai 776 AD. Nah, selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap-sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Dan pemenang lomba diberikan penghargaan tinggi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Dan pada zaman ini para pemenang sangat dihormati oleh masyarakat Yunani, sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas di medan pertempuran. Nah, yang ketiga ini sejarah Olimpiade kuno pada tahun 393 AD sampai 426 AD. Nah, pada tahun 393 AD ini lomba Olimpia dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu juga, yakni Theodorel. Pada tahun 426 AD, Raja Theodorel ini menghancurkan kota Olimpia, dan kota Olimpia hancur dan hilang juga akibat bencana. Adapun filosofi dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno ini yaitu
Yang pertama, menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan dan ketahanan mental atau jiwa satria. Yang kedua, selalu menjaga kesucian diri selama bertanding. Yang ketiga, kejujuran dalam pertandingan. Yang keempat, semangat untuk berprestasi. Yang kelima, saling menghargai. Yang keenam, terciptanya perdamaian. Yang ketujuh, penghargaan tertinggi atau pahlawan, hadiah, momen. Yang kedelapan, terjalinnya kompromi dan kesepakatan antar suku. Yang kesembilan, sukarela atau sukacita. Yang kesepuluh, peningkatan ekonomi atau transaksi usaha dan perdagangan. Dan yang kedua, saya membahas tentang gerakan Olimpiade modern dan penyebaran Olimpisme. Gerakan Olimpiade modern ini pada awalnya itu ada ketertarikan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno, dan ada salah satu bangsawan Prancis yang bernama Baron Pierre de Coubertin ini menggagas dan mencoba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpiade melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional yang kemudian dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Games. Serta dilakukan juga gerakan penyebarluasan filosofi, nilai-nilai paham Olimpiade yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade. Nah, dan Olimpiade yang pertama ini diadakan di kota Athena pada tahun 1896. Yang kedua, si Pierre de Coubertin ini ada ide pada Olimpiade itu, yaitu yang pertama mengajak negara-negara di dunia itu untuk bersama menghidupkan kembali nilai dan kegiatan Olimpiade. Yang kedua, kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan. Yang ketiga, untuk maksud tersebut dan agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade ini berjalan secara terpadu dan berkesinambungan dengan di seluruh dunia, maka ditetapkanlah piagam Olimpiade itu. Olimpisme sebagai pokok gerakan Olimpiade, yaitu dasar fundamental dan filosofi kehidupan dengan mengkombinasikan dan keseimbangan. Visi Olimpisme sendiri yaitu sebagai wahana pembentukan manusia secara utuh dan harmonis. Dan simbol gerakan Olimpiade modern yaitu yang pertama, 5 cincin dengan 5 warna. Yang kedua, menggambarkan wakil dari 5 benua. Yang ketiga, diciptakan oleh Pierre dan diluncurkan pertama kali dan digunakan pada tahun 1914 pada Kongres Olimpiade di Antwerpen. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang filosofi dan nilai-nilai Olimpiade. Ada 7 konsep pembentukan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan Olimpiade. Yang pertama, kesempurnaan dalam mini kerja. Yang kedua, berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan. Yang ketiga, kejujuran dalam berkompetisi. Yang keempat, mempunyai rasa hormat terhadap sesama tanpa memandang perbedaan bangsa, budaya, suku, maupun orang per orang. Yang kelima, pengembangan kualitas manusia. Yang keenam, pemimpin yang dilandasi oleh kebersamaan, berlatih, bekerja, dan berkompetisi. Yang ketujuh, kedamaian antar bangsa. Dan adapun nilai-nilai Olimpiade yaitu nilai-nilai persahabatan, berempati dan bersimpati kepada orang lain, bekerja sama, saling memberi, melayani, dan saling mendukung. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.